Kalau kamu perempuan, kamu wajib tonton video ini. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Nama aku Dia, umur aku 19 tahun. Banyak orang berpikir untuk menjadi perempuan berkelas itu harus cantik dari luar. Padahal untuk menjadi perempuan berkelas bukan hanya cantik dari luar, tapi juga cantik dari dalam. Di video ini aku bakal ngasih tahu 4 hal yang bisa membuat kamu menjadi perempuan berkelas. Yang pertama, brave, berani. Berani untuk keluar dari zona nyaman, berani untuk berkata tidak kepada prinsip yang tidak kamu tanamkan pada diri kamu, berani untuk menghadapi resiko. Orang yang berani bukan orang yang tidak punya rasa takut di dalam dirinya. Orang yang berani bukan orang yang 100% tidak punya rasa takut di dalam diri mereka. Tapi orang yang berani adalah orang yang mempunyai rasa takut, tapi kemauan mereka untuk sukses jauh lebih besar daripada ketakutan mereka untuk gagal. Mereka punya rasa takut, tapi mereka nggak mau rasa takut itu 100% mengontrol diri mereka. Jangan sampai kamu dikontrol sepenuhnya oleh rasa takut. Salah satu musuh terbesar kesuksesan bukanlah kegagalan, tapi ketakutan. Diri kamu sendiri. Ketakutan yang ada di diri kamu sendiri justru menghambat kamu untuk maju, menghambat kamu untuk berkembang. Aku tahu banyak sekali orang yang merasa takut gagal, takut dihina, takut diejek, takut salah, takut dimarahin, takut orang ngomong apa tentang aku, takut dijudge, takut dipermalukan. Segala ketakutan ada di kepala. Tapi percayalah, banyak sekali ketakutan yang ada di pikiran kamu, ketakutan akan hal-hal yang belum terjadi. Tapi kebanyakan ketakutan akan hal-hal yang belum terjadi itu justru tidak akan pernah terjadi di dalam hidupmu. Percayalah, percaya sama diri kamu sendiri. Jadilah orang yang berani. Rasa takut itu tidak bisa dihilangkan, tapi kita bisa mengontrolnya. Kita tidak boleh membiarkan rasa takut itu sepenuhnya mengontrol diri kita. Jadi gimana caranya supaya nggak takut? Sebenarnya kita nggak bisa menghilangkan 100% rasa takut itu, tapi kita bisa mengontrolnya dengan cara kita meminimalisir resikonya. Misalnya ketika kamu mengambil sebuah tindakan atau mengambil sebuah resiko, kamu bisa kalkulit resikonya. Atau kalau kamu contohnya, misal kamu takut buat konten, takut diejek, takut apa kata orang, kamu tanya sama diri kamu, emang dia bayarin hidup kamu? Emang dia membiayai keseluruhan hidup kamu? Jadi kamu bisa tanya sama diri kamu, apakah ketakutan kamu lebih besar daripada rasa bangga kamu terhadap diri kamu jika kamu berhasil? Yang kedua, belief. Percaya pada diri kamu sendiri. Percaya akan rencana Tuhan. Percaya akan proses yang kamu jalani. Percaya semua akan indah pada waktunya. Percaya jika doamu belum terkabul sekarang, maka saat ini bukan waktu yang tepat. Percaya doamu akan terkabul di waktu yang tepat. Believe yourself. Gimana kita mau percaya sama orang lain kalau kita belum percaya sama diri kita sendiri? Gimana kita mau membiarkan orang lain percaya sama kita, sedangkan kita sendiri nggak percaya sama diri kita sendiri? Teman terbaik untuk diri kamu adalah yourself. Diri kamu sendiri. Jadi kamu renungkan, kamu lebih banyak berbicara lagi kepada diri kamu, bagaimana mau ke depannya. Ketika kamu mau berbicara di depan umum, kamu ngomong sama diri kamu, kamu ucapkan afirmasi yang membuat diri kamu percaya akan diri kamu. Gimana cara meningkatkan percaya diri? Latih. Ucapkan terus afirmasi yang membuat kamu percaya akan diri kamu. Saya pasti bisa, saya pasti sukses, saya sehat. Karena kata-kata yang kamu dengarkan itu
akan mempengaruhi pikiran kamu. Jadi, perbanyaklah mengucapkan hal-hal yang positif kepada diri kamu dibandingkan kata-kata yang menyalahkan atau kata-kata yang membuat diri kamu terluka atau tidak percaya akan diri kamu. Perbanyak afirmasi positif pada diri kamu. Dan kamu harus benar-benar yakin bahwa kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Yang ketiga, pray. Sehebat-hebatnya kita, sepintar-pintarnya kita, masih ada yang lebih hebat dari kita. Masih ada yang lebih pintar dari kita. Banyak sekali pengetahuan di dunia ini. Pengetahuan tidak akan pernah habis. Jadi, setiap hari usahakan terus belajar hal-hal baru, terus perdalam skill-skill kamu, terus mencari informasi-informasi atau pengetahuan-pengetahuan yang sangat kamu perlukan ke depannya. Karena yang akan membantu kamu ke depan itu adalah pengetahuan. Asah terus pengetahuan kamu, skill kamu. Karena sekarang pengetahuan itu tidak hanya kamu dapatkan di sekolah, di universitas, tapi banyak sekali online seperti YouTube terutama ya. Kamu mau cari apapun, cara membangun bisnis, cara berjualan, kamu cari apapun di YouTube pasti ada. Kamu bisa belajar dari sana. Setiap hari kamu bisa mungkin mendengarkan podcast dari seorang ahli atau pakar yang menceritakan, contoh seperti kamu ingin belajar investasi, kamu bisa di YouTube, dari podcast juga. Kenapa aku suka banget dengar podcast? Karena di dalam podcast itu pasti berbicara dengan pakar atau ahli di dalam bidang tertentu, atau menceritakan pengalaman mereka yang sudah mereka lewati, sehingga aku bisa belajar dari dia. Kita belajar dari pengalaman mereka, kita belajar dari mereka gitu. Jadi itu makanya kenapa aku lebih suka dengan podcast. Jadi itu podcast 1 jam 2 jam itu seperti kursus yang harganya jutaan karena ilmunya daging banget gitu. Yang terakhir, beauty, kecantikan dari dalam, attitude yang baik, percaya diri, humble sama orang lain. Attitude itu adalah segala-galanya. Kamu mau kerja dimanapun, yang terpenting itu adalah attitude. Percuma kalau kamu cantik, pintar, tapi kalau kamu tidak bisa memperlakukan orang sebagaimana manusia, kamu tidak akan ada nilainya. Beretitudelah dengan baik. Perlakukanlah orang lain seperti kamu memperlakukan diri kamu sendiri. Karena attitude adalah segalanya. Bagaimana kamu memperlakukan orang, bagaimana kamu menghargai orang lain, bagaimana respon kamu terhadap orang lain, itu sangatlah penting. Itu akan menjadi bekal kamu terus di dunia kerja. Gimana caranya memiliki attitude yang baik? Berlatih. Balik lagi, terus belajar, terus berlatih. Ya seperti aku bilang tadi, kita banyak punya video-video di YouTube ya, bagaimana untuk menjadi kepribadian yang disukai banyak orang. Bukan disukai banyak orang, tapi be the best version of yourself. Jadilah versi terbaik dari diri kamu sendiri. Tidak perlu untuk disukai banyak orang, tidak perlu untuk membuat semua orang respect sama kamu, tapi jadilah versi terbaik dari diri kamu sendiri. So, itu dia 4 hal yang bisa membuat kamu jadi perempuan berkelas. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe, like, and comment. Dan kalau kamu mau mendapatkan produk digital yang bisa membuat kamu berubah perlahan tentang financial, tentang juga riset hidup, aku ada produk digital yang aku cantumin di bawah link YouTube. And see you on the next video. Bye-bye.